Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhaimin MS, guru PPKN di SMK Nasrul Ulum Pandeglang. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Nusa Tenggara. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN program praktek pembelajaran di kelas 12 RPL. Selamat mengikuti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya sebelum berbuka kita sebaiknya membaca doa seperti biasa. Siapa yang biasa memimpin doa? Arul, silakan. Ya. Duduk siap. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan memeriksa kehadiran dulu. Ada di antara anak-anak yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Kenapa? Oh, sakit ya? Iya, nggak apa-apa. Sudah ada kirim surat ya? Oke, iya. Anak-anak, supaya menetap disiplin kita bagus, belajar kita juga nyaman, anak-anak rapikan dulu pakaiannya, ya. Pakaian rapikan. Di kelas ini ada tiket kan? Tiket. Nah, tetapi walaupun demikian cek dulu kelasnya, apakah ada kertas atau apa. Kalau misalnya ada sampah, dipungut kemudian masukkan ke bak sampah. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita belajar untuk membiasakan disiplin, ya, kemudian rasa patriotisme kita juga ditumbuhkan. Kita seperti biasa akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, silahkan pilih lagu wajib nasionalnya apa biasanya. Hari ini apa? Lagu wajib nasionalnya Garuda Pancasila. Silahkan dipimpin oleh siapa? Ya, Anida. Silahkan Pak. Semuanya mohon berdiri. Ya. Garuda Pancasila, aku
bagian dari program kepala sekolah yaitu membaca wacana setiap hari selama 3 menit, 5 menit, sampai 10 menit. Dibiasakan setiap hari baca informasi apa saja ya. Kali ini pada pertemuan ini Bapak ingin agar kalian mensukseskan program itu, yaitu membaca wacana apa saja selama 3 menit mulai dari sekarang. Ya, silakan dibaca apa saja. Tentu yang positif ya, pembelajaran selama 3 menit. Sudah? Sudah 3 menit, lumayan ya. Ada beberapa baris ilmu yang kita baca, dan kalau itu dilaksanakan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi sedikit ilmu yang didapat hari ini jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Oleh karena itu, membaca itu adalah pintunya ilmu. Ya. Demikian. Nah, supaya pembelajaran kita pada hari ini bersemangat, maka Bapak akan membawa kalian ke nyanyian yel-yel gimana, ya. Yel-yel ini ikuti bersama, lalu 1 sampai 2 atau 3 kali kita nyanyikan, ya. Lagunya begini, ya. Lagunya sebenarnya adalah lagu kematian kambing, ya. Tetapi kita ganti kalimatnya dengan begini. Perhatikan. Mana di mana anak paling pintar? Anak paling pintar ada di Nasrul. Paham? Ngerti ya? Oke. 1, 2, 3. Mana di mana anak paling pintar? Anak paling pintar ada di Nasrul. Mana di mana anak paling pintar? Anak paling pintar ada di Nasrul. Mana
semua. Jadi kita punya kesempatan jadi orang pintar, orang spesial, orang istimewa. Oleh karena itu kita masuk di sekolah di SMK ya. Jadi jangan merasa kecil hati bahwa kita punya kesempatan yang sama dengan rekan-rekan yang lain. Demikian. Selanjutnya Bapak ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak semua bahwa kita pada pertemuan sebelum ini kita pernah membahas tentang sesuatu. Ada yang masih ingat? Ya, apa itu? Ya, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, adakah kaitannya dengan pelajaran hari ini, yaitu pengaruh kemajuan terhadap iptek terhadap negara kesatuan Indonesia? Tentu saja ada. Ya, Bapak hanya bertanya apakah masih ingat judul besarnya. Kalau masih, alhamdulillah. Berarti anak-anak semua belajar dengan baik. Ya, oleh karena itu terus saja belajar. Ya. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kalau kita gambarkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah, ada yang tahu tentang pisau? Pisau tahu ya? Alat sederhana yang dipakai dari zaman manusia purba sudah dipakai. Cuma bentuknya berbeda. Ada pisau dari bilah bambu, ada pisau dari batu, memangkas pepohonan, memangkas apa saja dari batu pada saat itu. Kemudian ke zaman perunggu. Hari ini pisau sedapu tahu? Sedapu? Ya, pisau yang sederhana itu ternyata punya manfaat yang sangat besar. Contohnya buat apa? Mengupas. Apa lagi? Memotong. Mengupas apa? Buah-buahan. Memotong apa? Apa lagi? Apa lagi? Mengupas, memotong, mengiris, menyayat hati, mengiris hati, menyayat kalbu dan seterusnya. Lalu menusuk ada. Mohon maaf terlalu kasar. Ternyata pisau juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab digunakan untuk menusuk, membunuh, mematikan dan seterusnya. Artinya apa? Pisau itu bisa bermata dua, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk kejahatan, sesuatu yang tidak baik. Itu pisau yang sederhana yang biasa kita pakai dalam keseharian di kehidupan kita di rumah. Oleh karena itu bisa mati, bisa mematikan, bisa juga bermanfaat. Pak Ustaz, ambil yang baiknya ketika keluar dari masjid. Ternyata yang diambil apa? Sendal baru yang diambil. Sendal dia yang dua pabrik itu ditinggal. Jangan begitu. Ya. Sekarang yang lain yang kita sampaikan ini yang kita bahas, yaitu pengaruh kemajuan iptek. Iptek itu teknologi. Teknologi yang sekarang sedang digandrungi anak-anak muda seperti anak-anak semua, yaitu minimal adalah apa? Ya, HP, handphone, gadget, ya kan? Punya smartphone, betul nggak? Nah, tadi kita bahas pisau, ini analoginya, ini metaforanya. Kita bandingkan sekarang, tadi peralatan teknologi sederhana, sekarang teknologi yang canggih. HP yang kita pakai, ternyata dia juga memiliki dua mata pisau yang berbeda, yang dua-duanya akan tajam. Ketika digunakan untuk positif, dia bisa mengangkat kita menjadi apa saja. Betul nggak? Kalau HP-nya digunakan untuk positif. Tetapi ingat, manakala handphone
smartphone yang kita gunakan itu digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, ternyata banyak orang terbunuh gara-gara apa? Banyak orang terkapar gara-gara apa? Banyak orang terpuruk apa namanya? PHP hatinya gara-gara HP. Kenapa? Ditulis saja kalimat di HP sesuatu yang menjelekkan orang, membuat orang jadi fitnah, huru hara dan seterusnya. Maka yang timbul adalah fitnah. Maka ternyata teknologi juga bisa membawa ke arah yang lebih baik, tetapi juga sebaliknya bisa membawa mudarat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu sebaiknya teknologi yang sederhana pun kalau digunakan dengan baik akan bermanfaat buat kehidupan kita di dunia akhirat. Begitu juga alat-alat canggih hari ini, kalau kita tidak manfaatkan dengan baik akan menjurus diri kita menjadi orang yang tidak baik. Oleh karena itu jangan sekali-kali menuhankan teknologi, ya kan? Tetapi sebaliknya teknologi harus menjadi penolong buat kita, tetapi bukan jadi Tuhan, tetapi jadi pembantu buat kemudahan kehidupan kita, ya kan? Komputer, print out membantu kita bekerja, menghitung di Excel itu membuat kita mudah karena teknologi canggih, ya. Paham ya? Nah, itu analoginya seperti demikian. Selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan kompetensi dasar, kompetensi inti, indikatornya, ya. Kemudian model pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, anak-anak bisa lihat di PowerPoint, tinggal dibaca tujuan pembelajarannya ini. Ya, tujuan pembelajarannya tinggal anak-anak baca. Ya, peserta didik kelas 12 RPL SMP Pandeglang menunjukkan sikap kemajuan efektif dalam memanfaatkan pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang kedua, dengan mengamati video, gambar, dan membaca wacana, peserta didik dapat menyelesaikan tugas-tugas dalam LKPD dan seterusnya. Ya, selanjutnya materi pembelajarannya ini, ya. Kemudian yang di tengah itu pendekatan model pembelajaran. Nah, pendekatannya adalah inquiry dan teknologi pedagogik content knowledge atau biasa disebut TIPEK, ya. Nah, ini teknologinya. Kemudian itu pendekatannya ada inquiry, ya. Nanti model pembelajarannya apa? Model pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini adalah problem based learning, belajar dari masalah yang dihadapi, ya. Kemudian metodenya adalah diskusi kelompok dan tanya. Oke. Selanjutnya Bapak akan menayangkan video yang berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini nanti anak-anak tinggal mengamati videonya, lalu kemudian nanti diskusikan, ya, diskusikan, kemudian nanti laksanakan tugasnya dengan referensi buku yang di bab 3, ya, di kelas 12 di bab 3 yang bukunya sudah dibagikan, ya. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya, tugas-tugasnya, ya, ke kelompok masing-masing, lalu kemudian diskusikan, ya. Nah, videonya nanti akan Bapak tayangkan. Nah, ini videonya, silakan anak-anak amati, kemudian nanti sesuaikan dengan LKPD, tugas-tugas apa saja. Nah,
nanti akan diberikan di LKPD. Ya. Selanjutnya di kolaborasi dengan referensi buku kelas 3 di bab 3, ya, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Istilah teknologi sendiri berasal dari perpaduan dua kata, yaitu teknik dan logos. Kata teknik dalam bahasa Yunani memiliki arti keterampilan, sedangkan logos yang berarti ilmu. Secara singkatnya, pengertian teknologi berarti ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Penggunaan istilah teknologi sendiri diadopsi dari bahasa Inggris teknologi sejak abad ke-20 yang bersamaan dengan berakhirnya revolusi industri kedua. Secara fungsi, teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Seiring perkembangannya, dengan banyaknya penemuan dan uji coba ilmiah, teknologi mengalami perluasan makna. Dari mesin, kemudian diubah menjadi sebuah benda yang tidak berujung atau dalam dunia digital biasa disebut software. Perkembangan teknologi yang paling besar adalah pada saat munculnya era revolusi industri 4.0, yang mana mesin-mesin, software, dan berbagai macam alat canggih lainnya mulai diciptakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas serta meningkatkan produktivitas di dunia digital dengan sangat cepat. Munculnya teknologi tentunya memberikan banyak manfaat. Salah satu manfaat yang tengah kita nikmati sekarang adalah penggunaan mesin pencarian digital yang merupakan wadah untuk mencari tahu segala hal yang ada di dunia. Ya, Google, yang merupakan mesin pencarian digital tercanggih di abad ini. Manfaat teknologi secara umum adalah mempermudah penggunanya dapat mengerjakan banyak hal dengan lebih cepat dan sesuai dengan keinginan. Kemajuan teknologi tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi ini, ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Karena adanya teknologi, pertukaran sebuah informasi akan menjadi lebih mudah dan cepat, mempermudah pekerjaan manusia, serta membantu sistem pembelajaran yang dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Perputaran ekonomi juga bisa dilakukan dengan sangat mudah, dan dampak lainnya adalah munculnya kebiasaan sosial yang baru. Pengaruh positif yang dihasilkan dari tumbuhnya teknologi juga sebanding dengan hal negatif yang ditimbulkan lainnya, seperti masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh generasi tertentu, penggunaan gadget yang berlebihan yang dapat merusak perkembangan otak manusia, kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat sosial, maraknya pornografi, perjudian, penipuan, kriminalitas, cybercrime, serta kejahatan lainnya di dunia maya merupakan dampak negatif dari berkembangnya teknologi. Dari beberapa hal yang sudah dibahas di video ini, bisa kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi memang menimbulkan hal yang positif dan negatif. Untuk dapat menekan hal negatif yang dapat mempengaruhi diri kita sendiri adalah kita harus mengelola kemajuan teknologi informasi ini dengan baik. Jadi, tantangan terbaru kita adalah mampu menguasai teknologi atau dikuasai oleh teknologi itu sendiri. Oke, sudah diamati
mudah-mudahan walaupun sedikit tetapi membuat kita tercerahkan. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada satu minggu yang lalu kita sudah membuat kesepakatan bahwa setiap pertemuan akan ada dibentuk kelompok. Dan hari ini kelompok kita sudah terbentuk seminggu yang lalu. Oleh karena itu posisi Anda juga sekarang sudah pada kelompoknya masing-masing. Ya, awalnya mau dibuat 2 kelompok, tapi karena ada beberapa yang tidak hadir, kita buat jadi hari ini menjadi 4 kelompok. Ya, setelah kita tayangkan video tadi, kita cermati bersama, maka anak-anak akan Bapak beri tugas untuk mendiskusikan di masing-masing kelompok tentang bagaimana pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Ya, nah semua nanti tugasnya akan Bapak bagikan lewat LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Nah, di LKPD ini anak-anak tinggal buka, kemudian tugasnya dilaksanakan, dikerjakan ya sesuai dengan pertanyaannya. Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Kemudian jangan lupa referensinya, ya. Referensinya video, kemudian buku kelas 3 bab 3. Ya. Silakan dilaksanakan diskusinya di masing-masing kelompok selama kurang lebih 30 menit mulai dari sekarang. Silakan semuanya bekerja sama, ya. Ya, yang mencatat, ada yang mencatat. Silakan. Ada yang baca, ada yang mencatat. Ya, diskusikan ya.
Ada yang sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai semua, berarti Bapak tinggal tunjuk saya. Atau yang ada yang mau maju ke depan duluan untuk presentasi. Oke, kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, coba bacakan saja hasil diskusinya ya. Kesimpulan hasil diskusi silakan. Dirinya. Ya, boleh. Hasil diskusi. Pengaruh negatif kemajuan iptek yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia. Kemajuan iptek melalui globalisasi yang sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa Indonesia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Sudah. Oke, silakan kembali Pak, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok berapa yang siap? 2. Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Semangat dong. Kelompok berapa? 3 ya. Ada kelompok 2 ya. Ya, silakan. Semangat selalu. Oke, silakan hasil diskusinya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Itu karena adanya nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan kedemokratisan tidak menutup kemungkinan akan disalahaplikasikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya hal tersebut terjadi akan menimbulkan tergantungnya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindak pidana anarkis sebagai dan sikap pemerintah yang menurut mereka tidak bebas, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa iptek tersebut. Adapun melalui 4 aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Mungkin ini cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan dulu? Oke, silakan. Tepuk tangan kembali. Selanjutnya kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2. Ya, silakan kembali Pak. Ya, silakan. Pengaruh negatif pengaruh negatif ekstrim lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Hanya sayangnya keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Mungkin cukup dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
dengan hasil diskusinya. Kaitan dengan pengaruh perubahan efek terhadap negara kesatuan. Mau gimana? Sana. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil untuk kami. Pengaruh negatif kemajuan iptek yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagai masyarakat Indonesia bahwa demokrasi dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, diskusi kita pada kesempatan ini telah berakhir. Dari hasil diskusi kelompok ya, terdiri dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, Bapak lihat kelompok yang paling baik menurut kita adalah kelompok Kita 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. Oke. Kesimpulannya adalah ada yang berani menyimpulkan bahwa ternyata kemajuan iptek seperti yang Bapak gambarkan tadi ternyata berpengaruh besar terhadap kehidupan kita, baik secara sosial, ekonomi, politik, budaya, ya, bahkan hukum, semuanya tercakup di sana kaitan dengan teknologi. Oleh karena itu berlaku adilan terhadap teknologi, ya. Jangan menuhankan teknologi, ya. Jadikanlah teknologi itu bermanfaat buat kita sebagai pembantu, penolong daripada untuk memudahkan pekerjaan kita. Gitu ya. Nah, nanti anak-anak setelah ini membuat refleksi masing-masing kelompok, kemudian diserahkan ke Bapak lewat WA-nya masing-masing kelompok. Ya. Ya, refleksinya ya diserahkan untuk dinilai. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, Bapak ingin mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kelompok diskusi kita hari ini. Apakah diskusi kita pada pembelajaran pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI ini cukup menyenangkan? Ya, coba salah satu dari kelompok siapa? Apakah anak-anak senang dengan diskusi hari ini? Ya, kenapa senang? Karena LKPD-nya menarik. Karena LKPD-nya menarik. Yang lain lagi, kenapa senang? Oke, kenapa? Karena LKPD-nya dibuat ada warnanya sehingga ketika dipelajari menarik. Apalagi? Karena apa? Karena videonya menarik. Videonya menarik luar biasa, ya. Videonya menarik. Ya. Ada pembelajaran yang buat kita masukkan dalam benak kita. Kenapa menarik? Ya, ada gambarnya, tidak polos sehingga tidak ngantuk ketika dibaca ya. Oke, semua pendapat baik. Tepuk tangan buat kita semua. Baik. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, berakhir diskusi kita pada kesempatan ini. Minggu depan kita akan ketemu kembali. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama agar
dilimpahnya oleh Allah dan bisa bertemu kembali di minggu depan dengan materi masih membahas pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI subbab 2-nya ya. Jadi di bagian 2-nya kita akan bahas. Oleh karena itu Bapak ingin agar kalian mempelajari di subbab 2-nya ya, dari bab 3 subbab 2-nya, dari pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Baik anak-anak sekalian, Bapak nanti akan beri tugas anak-anak untuk dikerjakan secara individu di rumah masing-masing, nanti lewat WA grup kita ya. Oleh karena itu nanti setelah ini cek di rumah masing-masing WA-nya untuk melaksanakan menyelesaikan tugasnya masing-masing ya, lewat WA masing-masing. Demikian yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Selanjutnya sebagai kata penutup terakhir, Bapak ingin agar kita ditutup dengan doa ya. Seperti biasa doa akan dipandu oleh saudara Arul. Silakan Arul. Ya silakan. Sebelum selesai, marilah kita membaca doa dulu. Maju. Membaca doa dimulai. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kita. Terima kasih. Apa yang Bapak sampaikan tadi ini sudah ya.